Hah? Dua, aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 genap Ikatan Logam ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya Natasha Octavia. Saya Ulfa Suhaila. Saya Samuel Razi. Saya Rani Jorang. Saya Mudrati. Oke, kita akan masuk pada definisi ikatan logam. 1. Ikatan logam adalah ikatan yang disebabkan oleh adanya elektron valensi suatu logam yang tidak terarah. Misalnya pada logam Li memiliki struktur 1s pangkat 2, 2s pangkat 1. Elektron 1s pangkat 2 terdapat dalam orbital yang terarah, sedangkan elektron dalam 2s pangkat 1 terdapat pada orbital tidak terarah. Elektron 2s ilmiah yang akan membentuk ikatan. Ikatan logam adalah ikatan yang disebabkan oleh tumpang tindih orbital valensi dari atom-atom logam. Akibatnya, elektron-elektron yang ada pada orbitalnya dapat berpindah ke orbital valensi atom tetangganya. 3. Ikatan logam adalah ikatan antara inti positif unsur logam di dalam lautan elektron yang dihasilkan oleh elektron valensi unsur logam yang bersangkutan. Berikut adalah contoh-contoh ikatan logam pada logam natrium. Natrium memiliki konfigurasi elektron 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 1. Tiap atom natrium tersebut ada oleh 8 atom natrium yang lain dan terjadi pembagian antara atom tengah dan orbital 3s. Di semua 8 atom yang lainnya. Dan tiap-tiap atom yang 8 ini disentuh oleh 8 atom natrium lainnya secara terus-menerus hingga diperoleh seluruh atom dalam bongkahan natrium. Semua orbital 3s dalam semua atom saling tumpah tindih untuk memberikan orbital molekul dalam jumlah yang sangat banyak yang memperluas keseluruhan tiap bagian logam. Elektron dapat bergerak dalam leluas di antara lain orbital-orbital molekul tersebut, dan karena itu tiap elektron menjadi terbatas dari atom induknya. Logam terikat berasal melalui kekuatan daya tarik yang kuat, antara lain inti positif dengan elektron yang terdelokasilisasi. Sifat-sifat logam. Logam atau metal memiliki beberapa karakter umum, yaitu wujud padat, menunjukkan kilap, massa jenis tinggi, titik didih dan titik lembut tinggi, konduktor, panas, dan listrik yang baik. Kuat atau kerasnya namun mudah dibentuk, misalnya dapat ditempah, melebel, dan merenggangkan dulteler. Selain itu, dikenal logam mulia, dikenal mula logam berat. Elemental adalah logam dengan massa jenis 5 atau lebih dengan nomor atom 22 sampai 92. Raksa, kanibum dan keramibum dan timbal merupakan berapa contoh logam berat. Logam berat dapat jumlah yang banyak, artinya melebihi kadar minimum yang ditempatkan, sangat bahaya bagi kesehatan manusia karena dapat menyebabkan kanker dan sifat-sifat karsinogen.
Klasifikasi ikatan logam menurut golongannya. 1. Klasifikasi logam pada unsur transisi. 2. Ikatan logam pada unsur golongan utama. Berdasarkan unsur penyusunannya dibagi dua, yaitu 1. Ikatan logam antar unsur sejenis. 2. Ikatan logam antar unsur yang berbeda jenis, dalam kurung alloy. Alloy dibagi menjadi dua macam, yaitu alloy selitan dan alloy substitusi. Disebut alloy selitan bila jari-jari atom unsur yang dipadukan sama atau lebih kecil dari jari-jari atom logam. Sedangkan alloy substitusi terbentuk apabila jari-jari unsur yang dipadukan lebih besar dari jari-jari atom logam. Teori awan elektron yang dikemukakan oleh Drude dan Lorentz pada awal abad ke-20. Menurut teori ini, di dalam kristal logam, setiap atom melepaskan elektron valensinya, sehingga terbentuk awan elektron dan kation yang bermuatan positif dan tersusun rapat dalam awan elektron tersebut. Jadi, menurut teori ini, kristal logam terdiri dari kumpulan ion logam bermuatan positif di dalam lautan elektron yang mudah bergerak. Ikatan logam terdapat antara ion logam positif dan elektron yang mudah bergerak tersebut. Teori awan elektron yang juga disebut teori elektron bebas, teori lautan elektron atau fluida elektron secara kualitatif dapat menjelaskan berbagai sifat fisika dari logam, seperti sifat mengkilap, dapat menghantarkan listrik dan panas, dapat ditempa, dibengkokkan, dan ditarik. Akan masuk dalam contoh soal yang pertama. Dua unsur logam, natrium 11Na dan magnesium 12Mg berada dalam periode yang sama pada tabel periode. A. Tentukanlah logam mana yang memiliki titik leleh dan titik lebur yang lebih tinggi. B. Jelaskan alasan dibalik perbedaan kekuatan ikatan logam tersebut berdasarkan faktor-faktor penentu kekuatan ikatan logam. Jawaban yang pertama adalah yang memiliki titik leleh dan titik didih yang paling tinggi itu dimiliki oleh magnesium. Yang B, mengapa magnesium memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi? Karena magnesium memiliki dua valensi karena berada pada golongan 2A, sedangkan NH hanya memiliki satu valensi karena berada pada golongan 1A. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan lautan elektron dalam model ikatan logam. Lautan elektron adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan elektron-elektron yang terdelateralisasi dalam struktur logam. Elektron-elektron ini tidak terikat pada atom tertentu, melainkan bergerak bebas di antara ion-ion positif logam. Contohnya seperti katakanlah ini sebuah logam dan ini adalah ion-ion positifnya yang tersebar di semua logam. Dan ini adalah elektron-elektron yang terdelateralisasi yang bergerak bebas. Dia dapat bergerak ke sini, bisa ke sini maupun ke sini, karena dia tidak terikat pada ion-ion positif yang lain. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. Baik, kita masuk ke soal ketiga. Mengapa logam seperti tembaga atau ciu dapat ditambah dan dibentuk menjadi lembaran tipis? Jelaskan berdasarkan teori ikatan logam. Tembaga dapat ditempa ke lapisan atom-atom. Logam dapat bergeser tanpa memutuskan ikatan. Lalu elektron yang mengelilingi inti logam menjaga ikatan tetap kuat meskipun atom bergeser, sehingga logam bersifat mudah ditempa atau dapat dibentuk. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum